Good morning guys. Hari ini kita akan bicara tentang family business, tentang usaha keluarga, bagaimana membuat usaha keluarga lancar, langgeng dan berhasil. Ya, sebagian dari Anda berbisnis bersama keluarga, mungkin dengan skala yang paling kecil, berbisnis antara suami dan istri jalan bersama. Kalau nggak dikelola dengan baik, kadang-kadang muncul cekcok dan muncul pertentangan. Apalagi kalau udah makin besar ya dengan sesama ipar ya kakak adik kemudian ipar, apalagi kalau sampai turun kepada anak sepupu dan apalagi ke cucu begitu ya. Nah, tentu saja kita ingin keluarga tetap baik, tapi bisnis juga tetap berkembang. Hari ini kita akan share beberapa tips di antaranya. By the way, sharing saya hari ini terinspirasi dari waktu saya beberapa pekan yang lalu, tahun lalu sih tepatnya karena udah tahun 2020 ya, tapi baru beberapa pekan yang lalu, kurang lebih November, saya berdua dengan Pak Yance Wongso. Beliau adalah founder dari franchise Air Minum Biru. Kita mengadakan webinar dengan tema franchise dan bisnis keluarga, seputar franchise dan bisnis keluarga. So, saya belajar beberapa hal. Pak Yance, saya kutip ini ya, apa yang diajarkan Pak Yance kepada para peserta pada waktu itu. Tapi I think this is relevant. Untuk full videonya ada di YouTube Leadfest dan YouTube Bara Coach Indonesia. So, you can go there if you want to watch the whole session. Oke, nah berdasarkan riset dari sebuah institut keluarga, family business, institut bisnis keluarga, the Family Business Institute, ada 6 poin-poin pokok yang harus dipenuhi agar bisnis keluarga Anda berhasil. Oke, silakan mulai dicatat ya, ambil pena, ambil kertas Anda, nanti sharing kepada sesama anggota keluarga Anda. Yang pertama, pisahkan masalah keluarga dengan masalah bisnis. Oke, ini yang pertama, wajib banget. Jadi, jangan sampai kita tidak bisa memisahkan dan mencampur adukan antara hubungan keluarga dan hubungan dengan partner bisnis. Oke, jadi meskipun itu istri, meskipun itu suami, kakak, adik, sepupu, pada waktu tidak berbisnis, keluarga. Oke, tapi pada waktu berbisnis, semuanya harus profesional sesuai dengan job desk dan sesuai dengan patokannya masing-masing. That's why ini mengarah kepada poin yang kedua, yaitu bisnis keluarga harus dikelola secara profesional atau setidaknya mengarah, berusaha menuju kepada pengelolaan secara profesional. Karena jika sesuatu dikelola dengan tidak profesional, maka emosi akan banyak tercampur, sedangkan bisnis yang dikelola dengan profesional akan banyak menggunakan sistem dan logika. Ini menghindarkan banyak pertentangan dan membuat pertumbuhan lebih stabil di kemudian hari. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ini ketiga penting banget nih. Miliki aturan keluarga, miliki nilai-nilai keluarga yang disepakati bersama. Ya, jadi sebelum bisnis ini digulirkan atau kalaupun sudah bergulir, sebelum bergulir makin jauh, berhenti sebentar dan tetapkan value nilai-nilai keluarga yang dijunjung tinggi dan harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Lebih baik lagi kalau dibarengi dengan membentuk sebuah dewan keluarga atau board of family, semacam board of director. Ya, jadi kalau semakin besar anggota keluarganya, kalau semuanya boleh ngomong kan kisruh nantinya. Ya, percayakanlah pengambilan keputusan penting berkaitan dengan bisnis kepada sebuah dewan keluarga yang memang kompeten dan relevan. Jadi yang berhak untuk memberikan masukan dan memberikan arahan itu hanya sekelompok orang yang memang kompeten dan relevan yang ditunjuk. Ya, semacam Anda memiliki board of management untuk bisnis Anda. So this is important, family value and family board. Yang keempat, nah ini bedakan, pisahkan antara pembagian aset dan pembagian laba usaha. Dalam bisnis yang biasa ini juga hal yang berbeda sebetulnya, tapi ini extremely important ketika anggota keluarga bersama. Ya, aset dan laba usaha adalah dua hal yang berbeda. Mekanisme pembagiannya dan mekanisme distribusinya juga harus diatur dengan sangat jelas. Oke, yang keempat, usaha harus berkembang. Ya, jadi pokok segala pertentangan seringkali adalah selain masalah ego adalah karena tidak cukup uang, tidak cukup tidak cukup ruang untuk berinovasi ya, sehingga kalau profitnya kecil maka masing-masing anggota keluarga jadi lebih stres dan akibatnya hal yang sebetulnya masalah kecil bisa jadi masalah besar. Oke, so pastikan usaha keluarga juga harus grow sehingga bisa mencukupi semua kebutuhan semua anggota keluarga yang berada di dalamnya. Business must grow. And as you know, if you want to grow, the best things to do is hiring a coach untuk help your business grow to the next level sehingga Anda bisa membuat bisnis yang profesional. Itu yang kelima ya. Apa yang keenam, coach? Apa yang keenam? Yang keenam adalah
regenerasi. Siapkan regenerasi, siapkan penerus bisnis keluarga. Jadi kita tidak bingung lagi masa depan keluarga seperti apa. Nah, siapkan itu bukan cuma ditunjuk aja, kamu meneruskan enggak, tapi disiapkan, dilatih, dididik, diberikan pemahaman akan sebelum ilmu bisnis, akan value-value dasar keluarga, akan pentingnya bisnis keluarga, akan visi dan masa depan bisnis keluarga, lalu lengkapi dengan skills and tools. Ingat, at the end of the day, bisnis adalah masalah skills and tools. Pengelola bisnis mesti ngerti sales, mesti ngerti marketing, mesti ngerti HR, mesti ngerti operation, finance, dan mesti memahami leadership atau mengelola manusia. Leading and engage the people. Nah, ini disiapkan dulu sedari muda. Banyak kok pelatihan leadership for teens, leadership for kids, entrepreneurship for kids, ya. If you don't know how to create leadership for teens atau leadership for kids untuk penerus Anda, you can call me or call my team. Kita bisa bicara bagaimana mempersiapkan anak Anda sebagai penerus masa depan dan bekali mereka dengan skill-skill entrepreneurship and leadership sejak mereka masih muda, sejak mereka masih dini. Dan ini nggak mesti secara formal, kita bisa tanamkan nilai-nilai yang baik itu secara berkala tanpa disadari. Jadi nggak berasa kayak belajar, tapi ditanamkan dengan baik. Nah, intinya when you have someone to succeed the business, ketika Anda memiliki seseorang untuk melanjutkan bisnis Anda, maka pandangan kita bukan cuma di keluarga yang ada saja. Ya, masalah yang besar bisa jadi kecil karena kita berpandangan lebih luas. Sebaliknya, masalah yang kecil sebetulnya bisa dibesar-besarkan kalau pandangan kita cetak di situ-situ saja. So, if you think only about this, maka kita sering ribut karena masalah-masalah yang tidak prinsip. But when you think forward dengan visi yang lebih panjang, maka bisnis keluarga akan jadi jauh lebih awet dan memiliki pertumbuhan yang lebih stabil ke depannya. Right? So hopefully these tips are useful for you. Sekali lagi thank you kepada Pak Yance untuk sharing ini di webinar yang lalu. If you want to join our next webinars, make sure ada phone number di layar Anda. Make sure you keep in touch dengan tim Bara untuk tahu jadwal-jadwal seminar berikutnya, webinar atau seminar berikutnya, karena kita cukup aktif untuk mengedukasi publik mengenai berbagai macam sisi bisnis dan leadership. Okay? Meanwhile, have a nice day. I believe that you will have a profitable week. Saya Han Budiono, salam the next level.